Parah banget orang itu. Udah makanannya nggak habis, terus wadahnya juga sekali pakai. Tindakan kayak gini merupakan bentuk konsumsi yang tidak bertanggung jawab dan nggak bisa dibiarin. Caca, kamu tau gak sih? Tadi kan aku liat orang buang sampah ya. Dia tuh buang masih banyak banget sisa makanannya. Udah gitu ya, Ca. Dia tuh pakai wadah sekali pakai. Apalagi kalau misalnya kayak gitu terus dibiarin, makin banyak gak sih timbunan sampahnya? Kamu lihat deh, tadi kan kamu ngomongin ya yang buang sampah itu. Nih, tumpukan sampahnya tuh sampai ngebunuh gini di berita. Oh iya, banyak banget ya. Ternyata nggak cuma tumpukan sampah ya. Ternyata ada banyak banget. Zah, kira-kira ada nggak ya cara sederhana buat ngurangin tumpukan sampah? Pastinya ada dong. Banyak banget nih cara-cara sederhana yang bisa kita lakuin. Yuk kita cari tahu. Lihat deh, Ca. Artikel di sini tuh membahas gaya hidup zero waste yang bisa membantu mengurangi masalah penumpukan sampah tadi dengan cara meminimalisir produk sampah baru. Simak penerapannya di video berikut ini. Melihat penumpukan sampah yang terjadi di lingkungan sekitar merupakan masalah besar yang harus segera diatasi. Ketika limbah organik membusuk di sembarang tempat akan menyebabkan terganggunya kegiatan manusia. Tumpukan sampah juga dapat menjadi sarang nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah. Selain dampak-dampak tersebut, sampah-sampah yang dibuang sembarangan atau tidak diolah dapat menimbulkan bencana alam, seperti tersumbatnya saluran air yang akan mendatangkan banjir. Selain banjir, tumpukan sampah juga menyebabkan terjadinya longsor sampah. Salah satu kasus longsor sampah yang pernah terjadi di Indonesia adalah longsor sampah di Desa Lui Gajah, Cimahi, Jawa Barat pada tahun 2005. Bencana ini menyebabkan 86 rumah, 8,5 hektar kebun, dan lahan milik warga sekitar terkubur longsor. Itu doang. Kayaknya kurang cukup deh. Apalagi tumpukan sampah itu udah di mana-mana. Kira-kira ada nggak sih cara yang lebih konkret yang bisa kita lakuin? Lihat deh, artikel di sini menyebutkan bahwa sampah organik bisa menjadi ekoenzim dan sampah anorganik itu bisa jadi biji plastik. Wah, menarik ya. Berarti dari sampah yang nggak ada nilai jualnya bisa jadi produk yang punya nilai jual dan nilai guna. Ya betul banget. Tempatnya di mana? Kalau di artikel sih menyebutkan bank sampah digitalnya itu ada di Kota Serang. Kami berkunjung ke Bank Sampah Digital Kota Serang untuk belajar proses pembuatan sampah organik menjadi ekoenzim. Ekoenzim adalah solusi untuk menyembuhkan lapisan ozon dan merendahkan suhu bumi. Ekoenzim adalah produk fermentasi sampah dapur segara yang memiliki banyak manfaat, seperti untuk mencuci piring, mengepel lantai, dan membersihkan kamar mandi. Ekoenzim dibuat dengan rumus 1 gula merah banding 3 bahan organik banding 10 air. Maggot merupakan jenis organisme yang berasal dari larva lalat Black Soldier Fly atau BSF yang dapat mengurai sampah organik dengan mudah dan cepat, mengandung nutrien yang lengkap dan kuantitas yang baik untuk pakan ternak. Selain itu, manfaat maggot bagi lingkungan adalah hewan ini dapat mengurai jenis sampah yang sangat sulit untuk diurai. Sebab, maggot sendiri merupakan tipe hewan yang sangat butuh asupan makanan dari sisa sampah organik. Maka dari itu, penting sekali untuk mengetahui bahwa maggot memiliki banyak manfaat terutama terhadap lingkungan dan dapat mengurangi produksi sampah. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dapat dipakai lagi dan sulit terolah. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah tersebut tergolong zat yang sulit terurai. Dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Sampah ini berasal dari sisa botol plastik, logam, kaca, dan karet. Namun, walaupun sulit untuk diurai, sampah ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan sebagai kerajinan yang dapat menambah nilai jual serta nilai guna. Seperti dibuat tas, taplak meja, makan, karpet, dan salah satu contoh yang ada di sini adalah tempat tisu, tempat sabun, dan tempat penyangga botol.